Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Pancasila. Bagaimana kabarnya untuk calon peserta didik semua? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Di era pandemi ini ya, sebisa mungkin kalian tetap menjaga prokes, tetap menjaga jarak, serta menjaga imunitas kalian agar bisa mengikuti kegiatan MPLS di hari ini. Setelah itu, sebelum kita memulai terkait materi yang nanti saya akan sampaikan, ya kan? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan secara virtual dalam rangka pelaksanaan MPLS tahun 2021. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk calon peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya menjelaskan materi profil pelajar Pancasila, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait Pancasila. Jangan sampai ya untuk kalian semua tidak hafal apakah itu yang namanya Pancasila. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan sekali agar bisa memahami atau bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai tidak hafal Pancasila. Karena di dalam Pancasila sendiri itu terdapat nilai-nilai yang nantinya diterapkan di dalam prinsip profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita langsung ke materi saja. Apa sih yang namanya profil pelajar Pancasila? Ya, saya jelaskan. Terkait profil Pancasila atau misal profil pelajar Pancasila, segala sesuatu hal yang dilaksanakan atau mungkin diimplementasikan terutama untuk pelajar di lingkungan sekolah, itu diutamakan terkait dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di dalamnya ada beberapa prinsip. Ya, ada 6 prinsip yang mana masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, ada bernalar kritis. Yang kelima, ada mandiri. Dan yang terakhir, keenam, ada kreatif. Keenam ini masuk ke dalam prinsip profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya, apa sih keenam itu yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya kasih satu contoh elemennya. Yang pertama ada akhlak beragama. Akhlak beragama, kita sebagai makhluk yang mana memiliki ideologi agama itu diwajibkan sekali, terutama untuk seluruh warga negara Indonesia, dan diwajibkan sekali kita memeluk agama, terutama
yang hidup di negara Indonesia. Nah, bagaimana cara penerapan terkait akhlak beragama? Ya, terutama kalau misalkan kita di lingkungan sekolah, sebisa mungkin kalian melaksanakan ibadah sholat, ya, sesuai dengan waktunya. Seperti contoh sholat zuhur berjamaah, itu diwajibkan sekali untuk seluruh umat muslim untuk melaksanakannya. Lah, untuk akhlak yang lainnya, kalian harus bisa yang namanya menghargai sesama umat muslim, menghargai antar beda agama dan lain sebagainya. Lah, itu adalah elemen yang mana masuk dalam prinsip beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus untuk yang prinsip kedua, yaitu berkebinekaan global. Nah, untuk berkebinekaan global, untuk elemennya, ya, yang pertama itu ada mengenal dan menghargai antar sesama. Bahwasanya negara Indonesia yang mana memiliki beragam budaya, kita juga harus bisa mengenal. Walaupun mungkin itu bukan budaya misal wilayah kita, tapi sebisa mungkin kita mengenal dengan budayanya selagi masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita pun juga harus bisa yang namanya menghargai antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Karena dengan cara itulah kebinekaan itu terwujud. Terus yang selanjutnya, untuk prinsip yang ketiga, gotong royong. Mungkin kalian gak asing dengan kata-kata gotong royong ya. Karena gotong royong, kata-kata tersebut selalu keluar atau mungkin selalu nampak di berbagai wilayah yang kalian tempati. Entah itu di lingkungan masyarakat kalian, atau mungkin di tempat sekolah kalian dulu waktu di SMP, ya kan, atau mungkin di tempat yang lainnya. Lah, gotong royong pun juga memiliki sejarah dari Pancasila. Panca itu 5, ya, 5 nilai yang memang harus ada di dalam setiap negara Indonesia khususnya. Lah, kalau misalkan kita tidak bisa memahami terkait Pancasila, kita bisa diperas menjadi Trisila. Ya, kalau misalkan kalian nggak tahu Trisila, diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Ya, dengan gotong royong segala sesuatu hal ataupun pekerjaan, ya, dilaksanakan secara bersama-sama, itu akan lebih cepat selesai atau lebih memudahkan. Bukan berarti pada saat kalian ujian itu harus saling mencontek loh ya, itu bukan termasuk ya. Jadi yang namanya gotong royong itu tidak dipergunakan untuk hal-hal kecurangan ya, karena untuk sebuah hasil yang dilaksanakan secara bersama-sama agar bisa menjadi ringan dalam pengerjaannya. Selain itu selain gotong royong, ada juga untuk yang keempat itu ada mandiri. Mandiri sendiri ada juga elemen di dalamnya. Yang pertama, ya, kalian sebisa mungkin harus bisa belajar bertanggung jawab. Karena kunci kemandirian itu adalah tanggung jawab. Di saat kalian bisa melaksanakan tanggung jawab, apa yang harus kalian tanggung jawabkan, ya kan? Itu kalian bisa dikatakan mandiri. Segala sesuatu hal kalian selesaikan sendiri. Bukan berarti kalian harus bekerja untuk mencari uang yang nantinya untuk membayar sekolah. Karena seumuran kalian itu harusnya, ya kan, dan wajibnya itu ya belajar, bukan bekerja mencari uang.
Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, selain mandiri ada bernalar kritis. Untuk bernalar kritis sendiri, ya kan, elemennya kalian bisa menganalisis segala sesuatu, ya, dalam hal apapun kalian bisa mencari solusi, ya kan, kalian bisa mencari informasi yang baik untuk nantinya kalian pakai dan kalian terapkan, terutama di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar rumah kalian. Terus yang selanjutnya, selain bernalar kritis, itu yang terakhir, yang keenam, ada kreatif. Lah, untuk kreatif sendiri, terutama buat kalian para pelajar, itu diharuskan sekali memiliki yang namanya kreativitas. Salah satu elemen contoh dari kreativitas, kalian membuat suatu produk yang orisinil ataupun original. Apapun itu, walaupun dalam produk sederhana mungkin, itu kalian bisa dikatakan kreatif. Ya, yang mana mungkin nantinya itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau masyarakat pada umumnya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan kreatif. Lah, keenam itu termasuk beberapa macam prinsip profil pelajar Pancasila yang mana nantinya diterapkan di setiap satuan pendidikan ataupun sekolah dari SD, SMP, SMK, SMA sederajat, terutama di lintas pelajar. Dan diharapkan sekali kalian juga bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Tidak hanya itu pula, di lingkungan sekitar kalian pun juga kalian bisa terapkan. Karena Pancasila termasuk dasar negara yang mana di dalamnya ada nilai-nilai untuk kebaikan kalian hari ini, esok, ataupun selamanya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan dasar negara kalian selaku warga negara Indonesia. Sekian dari saya, Nasrul Minallah wa Fatun Qorib. Salam pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.